Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian. Ibu mendoakan semoga Ananda dan keluarga berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting, Ananda semua tetap bersemangat mengikuti pembelajaran online ini. Baiklah Ananda, untuk kesempatan kali ini masih berbicara seputaran senyawa hidrokarbon. Kali ini kita tetap akan membahas tentang senyawa alkana, tepatnya tentang tata nama senyawa alkana. Dengan pembelajaran kali ini, Ananda semua diharapkan yang pertama, bisa memberi nama senyawa alkana berdasarkan rumus struktur yang diberikan. Sedangkan yang kedua, kebalikan dari yang pertama, Ananda semua bisa menggambarkan rumus struktur berdasarkan nama senyawa alkana yang diberikan. Nah, bagaimana tata nama senyawa alkana tersebut? Ikuti pemaparan lengkapnya dalam tayangan berikut. Ananda sekalian, untuk penamaan senyawa alkana, kita harus mengikuti beberapa aturan yang kita sebut dengan tata nama senyawa alkana. Aturan ini dikeluarkan oleh Lembaga Kimia Internasional yang bernama UPEC. Nah, nama yang kita hasilkan dari mengikuti aturan ini disebut dengan nama sistematis atau nama UPEC. Apa saja aturannya? Kita mulai satu demi satu. Yang pertama, kita harus memilih rantai induk. Triknya adalah menentukan rantai induk adalah dengan melihat rantai dengan jumlah karbon terbanyak atau rantai terpanjang. Cuma hati-hati di sini, jangan sampai salah menentukan mana yang rantai induk, mana yang cabang. Nanti akan lebih jelas jika kita melihat contoh dari pemberian nama alkana dimaksud. Yang kedua, setelah kita memilih rantai induk, kita harus menentukan atau menomori atom karbon yang ada pada rantai induk. Bagaimana caranya? Dengan cara melihat posisi cabang yang terikat pada rantai induk. Tipsnya di sini atau triknya di sini adalah nomor atom karbon kita mulai pada ujung yang posisinya paling dekat dengan cabang. Misal, di sebelah kanan ya, kita hitung 3 dari sebelah kanan, ternyata ada CH3 menempel 1. Kita hitung dari sebelah kiri, ada di nomor 2 dari sebelah kiri, ternyata ada lagi CH3 yang menempel 1. Berarti yang paling dekat ke ujung adalah yang di sebelah kiri. Maka penomoran kita mulai dari sebelah kiri. Oke, yang ketiga, langkahnya adalah atau aturannya adalah memberi nama pada cabang-cabang yang ada. Nama cabang adalah identik dengan nama alkil. Anda masih ingat apa yang disebut dengan alkil? Ya, benar sekali. Alkil adalah alkana yang sudah kehilangan satu atom hidrogen. Namanya gampang saja. Jika alkana diakhiri ana, maka alkil diakhiri il. Metana jadi metil, butana jadi butil, oktana jadi oktil, dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi itu adalah pemberian nama cabang. Kemudian, pemberian nama lengkapnya adalah dengan cara kalau alkana terdiri dari cabang, maka nama cabang ditulis terlebih dahulu, baru diikuti oleh nama rantai induk. Nah, untuk nama cabang ini harus dilengkapi dengan posisi nomor atom C dia terikat atau nomor rumahnya. Jadi, diawali dengan angka atau nomor tempat dia berada, kemudian diikuti oleh nama cabang, baru diikuti oleh nama rantai induk atau rantai utama. Jika cabangnya lebih dari 1, maka penamaan diberikan dengan memberikan awalan. Cabang lebih dari 1 dan kebetulan cabangnya sama, maka awalannya misal Kalau dia terdiri dari 2 buah metil, maka namanya menjadi dimetil.
dan diawali dengan nomor tempat cabang itu berada. Kalau di berarti nomornya harus 2. Kalau tri berarti nomornya harus 3. Begitu selanjutnya. Berikutnya, antara nomor dengan nomor tadi dipisahkan dengan tanda koma. Sedangkan nomor dengan huruf atau angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda strip atau tanda minus. Itu aturan penamaannya. Kemudian, jika cabangnya terdiri dari cabang yang berbeda jenis, misalnya ada metil, ada propil, ada etil, nah, maka penyusunan namanya dimulai dari cabang dengan abjad terendah. Berarti kita mulai terlebih dahulu dari etil. Nah, Ananda sekalian, demikianlah tata nama senyawa alkana. Untuk lebih jelasnya, silahkan Ananda ikuti tayangan video berikut mengenai contoh-contoh pemberian nama pada senyawa alkana. Nah, Ananda sekalian, untuk lebih memahami tata nama senyawa alkana tadi, marilah kita praktekkan pada beberapa contoh berikut. Silakan Ananda lihat dan perhatikan struktur senyawa berikutnya. Nah, aturan yang pertama adalah kita memilih rantai karbon terpanjang. Terlihat di sana bahwasanya ada 4 atom karbon sebagai rantai induk atau rantai utama. Sedangkan karbon CH3 yang di bawah sendiri itu dinamakan dengan cabang. Kemudian langkah yang kedua, kita harus memberi nomor pada atom karbon yang sudah kita tentukan sebagai rantai induk. Aturannya tadi adalah penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Kalau kita perhatikan struktur senyawa ini, cabang CH3 letaknya lebih dekat ke ujung sebelah kanan. Makanya penomoran kita mulai dari sebelah kanan. Jadi atom C1 dimulai dari atom C paling kanan. Dengan demikian kita sudah bisa menentukan bahwasanya cabang terletak di nomor 2. Jika kita ikuti aturan penamaan tadi, maka namanya adalah, karena cabangnya CH3 berarti alkananya adalah metana, sehingga alkilnya menjadi metil. Letaknya di nomor 2, maka namanya adalah 2-metil-butana. Antara 2 dan metil itu dipisahkan dengan tanda strip atau minus, sedangkan yang antara metil dan rantai induk kita pisahkan dengan spasi. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, bisa Anda perhatikan pada gambar struktur senyawa berikut ini. Nah, terlihat di gambar bahwasanya ada CH3 yang berada di bagian atas 1 dan di bagian bawah 2. Hati-hati Ananda, tidak semua CH3 yang di luar jalur garis lurus adalah merupakan cabang. Untuk kasus ini, CH3 terletak di ujung, walaupun dia berada seolah-olah pada posisi cabang. Dia merupakan rantai induk atau rantai utama. 2 CH3 yang di bawah itu memang merupakan cabang. Jadi hati-hati untuk menentukan mana rantai induk dan mana yang merupakan cabang. Langkah pertama sudah kita lakukan. Kemudian aturan yang kedua, kita memberikan penomoran pada atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat memiliki cabang. Nah, sama-sama kita lihat bahwasanya ujung yang paling dekat adalah ujung sebelah kanan. Maka penomoran kita mulai dari sebelah kanan. Ada 2 CH3, ada 2 metil, maka nama cabangnya diawali dengan kata-kata di. Terlebih dahulu dimulai dengan nomor atom karbonnya. Jadi namanya adalah 2,3 dimetil pentana.
Paham Ananda semua? Nah, untuk melatih Ananda semua, silahkan Ananda kerjakan secara mandiri untuk penamaan senyawa yang ketiga. Ini gambarnya, silahkan Ananda buat sendiri. Oke Ananda sekalian, demikian pemaparan Ibu tentang tata nama senyawa alkana. Mudah-mudahan dengan pemaparan tadi, Ananda semua sudah bisa memberi nama senyawa alkana dan juga bisa menggambarkan rumus struktur berdasarkan nama senyawa alkana yang diberikan. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran